Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dengan channel saya Dr. Suci. Nah, perbincangan kita kali ini masih dengan topik halitosis, yaitu bau mulut. Namun kali ini kita akan bahas tentang halitofobia. Apakah itu halitofobia? Saya akan jelaskan di sini ya. Halitofobia itu adalah suatu keadaan di mana seorang pasien yang menderita halitosis, walaupun sudah kita lakukan treatment untuk perawatan penyebab halitosisnya, tapi si pasien masih tetap ngotot dan yakin bahwa mulutnya masih berbau atau masih menderita halitosis. Nah, keadaan-keadaan seperti ini, kasus-kasus seperti ini sering saya jumpai di praktek atau di klinik. Nah, merupakan pengalaman pribadi saya ya, berjumpa dengan kasus-kasus seperti ini. Pasien itu tetap saja merasa yakin bahwa mulutnya itu masih terasa bau. Pengalaman pribadi saya di klinik, saya sering berjumpa dengan kasus-kasus seperti ini, bahwa pasien masih tetap merasa yakin bahwa mulutnya tetap bau. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita bertemu dengan kasus seperti ini? Sebagai praktisi dokter gigi, seperti biasa, yang pertama harus kita lakukan adalah lakukan pemeriksaan klinis untuk meyakinkan apakah semua faktor penyebab intraoral halitosisnya sudah teratasi. Contohnya, kita akan melakukan pemeriksaan terhadap gigi yang berlubang, apakah memang sudah ditambal, ataukah kelainan pada jaringan periodontalnya, misalnya seperti gusi yang mudah berdarah, kalkulus yang banyak sudah teratasi. Nah, kemudian yang kedua, kembali lakukan pemeriksaan kadar gas VSC dengan alat. Dan di alat tersebut otomatis akan tertera berapa kadar VSC yang terdapat di dalam mulut si pasien. Nah, ini juga membantu untuk meyakinkan pasien bahwa sebenarnya kadar gasnya masih dalam batas normal. Nah, kemudian tetap lakukan anamnese tentang bagaimana kebiasaan pasien sehari-hari, misalnya kebiasaan makan minumnya, kebiasaan apakah pasien merokok atau tidak, kemudian kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol atau tidak. Nah, tetap juga tanyakan tentang riwayat penyakit pasien. Kemungkinan pasien ada mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang menyebabkan bau. Nah, kemudian lakukan teknik CBT atau Cognitive Behavioral Terapi yang berfokus pada pikiran pasien. Jadi peran kita di sini sebagai dokter gigi adalah membuka pikiran negatif pasien tentang bau mulut yang dialaminya. Bahwa pikiran pasien, ketakutan pasien tentang bau mulutnya adalah halu atau halusinasi biasa, ya. Nah, jadi sebagai praktisi kita harus bisa meyakinkan pasien bahwa mulut yang berbau itu hanyalah pikiran-pikiran negatif yang ada dalam benak pasien. Nah, jangan lupa juga lakukan KIE atau komunikasi, instruksi, dan edukasi kepada pasien. Lakukan agar pasiennya tetap melakukan menjaga oral hygiene-nya, kemudian melakukan kontrol yang rutin kepada dokter gigi. Nah, bagaimana apabila tidak teratasi keadaan seperti ini? Keadaan yang tidak teratasi ini adalah apabila pasien masih tetap konsul pada kita dan masih tetap ngotot bahwa dia merasa mulutnya tetap berbau. Nah, apabila keadaan sudah berlanjut seperti ini, maka saran saya sebaiknya pasien kita konsulkan atau kita rujuk kepada ahlinya, yaitu psikiater.
Oke, demikian bincang-bincang kita kali ini tentang halitofobia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di konten-konten saya yang berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.